Shalom Bapak Ibu yang terkasih, adik-adik teens dan juga teman-teman Youth Pro, apa kabar hari ini? Senang sekali saya menjumpai saudara semua di hari Minggu yang luar biasa ini. Dan bagi saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini, kami menyambut dengan sukacita, selamat datang dalam keluarga Allah dan selamat beribadah. Berikut beberapa agenda kita dalam minggu ini yang telah kami rangkum untuk saudara dalam Aba News Update. Komsel berdoa akan dimulai pada hari Jumat tanggal 17 November jam 7 malam. Pastikan setiap saudara yang sudah mendaftarkan diri untuk tidak melupakan jadwal yang telah disepakati bersama. Bagai anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Anak panah akan melesat menuju sasarannya, maka sebuah tujuan sudah ditetapkan bagi mereka sejak semula. Sang pemanah adalah sang pemilik hidup mereka, yang mempunyai tujuan mulia bagi setiap anak panah. Tuhan, Sang Pemanah, telah memiliki impian dan rancangan masa depan bagi setiap anak. Masing-masing anak panah memiliki kekuatan dan potensi, sehingga saat diluncurkan akan melesat kuat ke arah tujuannya. Kami, Sekolah Tunas Bangsa, hadir untuk menumbuhkan mereka menjadi generasi perkasa. Membimbing mereka menemukan panggilannya dan menanamkan pada mereka nilai-nilai karakter sejati. Caring, mampu menjawab kebutuhan orang lain dan menghargai sesama. Terus berinovasi dalam mengembangkan karya dan ide kreatif. Memiliki integritas yang tinggi, serta mampu memberdayakan orang lain untuk mengembangkan potensi secara maksimal. Orang tua merupakan busur tempat anak panah untuk diluncurkan. Bersama orang tua, bertanggung jawab mempersiapkan setiap anak panah yang dititipkan sang pemanah untuk mampu melesat diluncurkan. Sehingga pada akhirnya akan terbentuk generasi tangguh, yaitu generasi perkasa yang mampu memberikan dampak bagi masyarakat.
Sekolah Tunas Bangsa Denpasar membuka penerimaan peserta didik baru untuk TK, SD, dan SMP. Untuk informasi lebih lanjut, silakan klik link di bawah ini. Demikian Aba News Update yang dapat kami sampaikan untuk saudara. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat hari Minggu, semakin kuat dan semakin berdampak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom untuk Jemaat Apollo Bali yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kalau hari ini kasih Tuhan dan kuasa Tuhan tetap menjaga setiap kita. Hari ini saya ingin menyampaikan pesan dari penatua atau pemimpin untuk Jemaat Apollo pada minggu kedua di bulan November ini. Perlu saya ingatkan, menjelang akhir 2023, bahwa tema kita adalah semakin kuat, semakin berdampak. Getting Stronger, Bigger Impact. Nah, tema hari ini adalah menjadi dampak dalam kegagalan. Nah, temanya unik ya, menjadi dampak dalam kegagalan. Izinkan saya untuk mengingatkan setiap kita beribadah, baik itu melalui YouTube, melalui online, atau onsite, baik itu ibadah di Youth Teen, atau Youth Pro, atau Aba Kids, atau ibadah umum, selalu akan diingatkan bahwa kita punya tujuan, punya yang namanya mission, vision, dan value. Apapun yang kita lakukan berkaitan dengan misi, visi, dan nilai-nilai. Kita ingin setiap jemaat dipastikan menjadi murid Kristus, tinggal dalam sebuah komunitas yang membencarkan gerakan kasih Bapa. Untuk apa? Menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Jadi kita dipastikan Jemaat Apollo di Bali atau Denpasar, kita menjadi pribadi yang menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan kita. Dan dengan nilai-nilai hamba dalam kasih Kristus. Tema hari ini unik sekali, yaitu kita ingin menjadi dampak dalam kegagalan. Nah, ini lucu sekali ya, menjadi dampak dalam kegagalan. Menarik sekali. Kalau kita nanti melihat di Mbah Google berkata, kegagalan sendiri dapat dikatakan sebagai suatu hal yang terjadi karena apa? Ketidaksesuaian suatu target atau tujuan yang ingin dicapai dengan suatu hasil dari usaha yang telah dilakukan. Berarti kegagalan itu tidak mencapai target. Kegagalan itu kita nggak sampai pada tujuannya. Lah, Pak Beta kok berkata bisa menjadi dampak dalam kegagalan? Nah, banyak kita ingin menjadi dampak, menjadi berkat atau teladan dalam kondisi sukses, hebat, kaya, atau makmur, atau apa saja yang berkaitan sesuatu yang kelihatan positif. Padahal Alkitab mengatakan tidak dalam kondisi itu saja. Nah, inilah yang ingin saya bagikan, yang kita akan bahas bersama-sama. Apa yang ingin saya sampaikan, bahwa di dalam kegagalan kita bisa menjadi berkat. Kita bisa berdampak dalam proses kegagalan kita. Karena apa? Di dalam kehidupan kita, tidak selalu hidup kita mulus. Seperti roller coaster, ya, bisa naik dan turun. Nah, mari kita lihat orang memandang kegagalan dulu. Tidak ada manusia yang mau atau suka mengalami kegagalan. Betul ya? Karena itu negatif katanya. Orang lebih senang dengan lawan katanya kegagalan. Yang tadi saya sebut, kesuksesan, keberhasilan, kemakmuran, dan lainnya. Padahal kita juga mengerti, ada kata orang berkata, atau mungkin peribahasa berkata, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Bahkan ada filosofi teman-teman dari South Africa atau mungkin dari Cina, negara Tiongkok, berkata kegagalan adalah akar dari kesuksesan. Failure is the root of success.
Nah kalau begitu Pak Beta, enak dong kita gagal. Ya enggak begitu juga. Saya akan berkata, Alkitab berkata kegagalan bisa jadi berkat. Nah pertanyaannya kegagalan yang bagaimana? Mari kita lihat dalam sisi Alkitab. Di Alkitab berbicara dengan jelas. Kegagalan bisa membawa kepada kutuk. Nah itu betul. Nah itu tidak bisa jadi berkat. Tetapi Alkitab juga membahas kegagalan bisa menjadi berkat. Nehemia Bilangan mengatakan kutuk bisa dirubah menjadi berkat. Ya, kutuk loh ya. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Kegagalan apa yang bisa menjadi berkat dalam hidup kita? Buat orang lain. Nah, kegagalan yang membawa kutuk, misalnya Esau kehilangan hak sulungnya. Rehabeam, nanti kita akan bahas ini. Yoram, Ahazia, Demas gagal sehingga dia kehilangan kesempatan untuk menjadi teladan bagi jemaat mula-mula. Bahkan Yudas Iskariot kehilangan keselamatannya karena dia berkhianat pada Tuhan Yesus. Alkitab juga membahas bahwa kegagalan bisa menjadi berkat. Contohnya, Yusuf pernah masuk penjara dan dia jadi berkat. Hezekia, Daud. Nah, nanti kita akan bicara tentang Rehabeam dan Daud, antara kakek dan cucu untuk menjadi pembanding. Paulus pernah gagal. Petrus juga pernah berkhianat pada Tuhan Yesus. Maria Magdalena dan Thomas, ada banyak contoh. Nah, yang ingin saya katakan, kegagalan bisa menjadi dampak adalah kegagalan yang menjadi berkat. Kegagalan yang alkitabiah, bukan kegagalan yang menjadi kutuk. Dan ketika kita menjadi pribadi yang berdampak di dalam kita gagal, ketika kita dengan nilai-nilai Alkitab. Saya akan membahas 2 kegagalan di Alkitab. Dan 2 pribadi ini adalah sang kakek dan sang cucu. Kakek dan cucu. Kita bisa melihat kegagalan yang membawa kutuk, kehancuran, kegagalan yang memberikan dampak. Bukan hanya hidup sendiri, hidupnya dia sendiri, tapi orang lain. Pertama, kegagalan yang membawa kepada kutuk. Kita bisa melihat di dalam cerita 1 Raja-Raja 12:11 sampai 1 Raja-Raja 12 1 sampai 11, nanti disambung 1 Raja-Raja 12 sampai 16 atau 1 Raja-Raja 15 ayat 3. Berkaitan dengan Rehabeam. Waktu itu Rehabeam menggantikan Salomo ayahnya, ya. Salomo orang hebat, penuh hikmat, raja yang bukan hanya kaya secara rohani tapi kaya secara jasmani, walaupun dia jatuh dalam berhala. Rehabeam anaknya menggantikannya. Rehabeam anak Salomo, anak raja yang hebat, mewarisi kerajaan yang hebat. Waktu itu dia didatangi oleh Yerobeam untuk meminta keringanan pajak. Keringanan pajak. Nah, Rehabeam waktu diberitahu minta keringanan pajak, ternyata dia menolak. Sehingga bangsa Israel mengalami perpecahan. Israel Utara dan Israel Selatan. Utara diberikan pada Yerobeam dengan 10 suku, dan Israel Selatan Rehabeam. 1 Yerobeam, 1 Rehabeam, dengan 2 suku Yehuda dan Benyamin. Nah, kita lihat Rehabeam. Rehabeam itu adalah raja dari bangsa pilihan. Keturunan orang sukses. Mempunyai kemungkinan, mempunyai fasilitas untuk menjadi orang sukses dibandingkan orang-orang Israel pada waktu itu. Pada waktu itu loh ya. Kesempatannya lebih banyak. Putra mahkota jadi raja. Sayang, dia gagal memimpin bangsa Israel sehingga Israel menjadi 2 kerajaan atau pecah menjadi 2 kerajaan. Nah, pertanyaannya, kegagalannya apa? Kegagalan yang pertama, Rehabeam ketika mendapat
katakan case atau kasus masalah, meminta orang-orang Israel meminta dibebaskan pajak. Nah, pajak oleh Yerobeam waktu yang makili. Padahal sebenarnya pajak itu ada banyak juga. Bangsa Israel, kalau keluarga Rehabiam, kalau bangsa Israel dibebaskan pajak, keringanan pajak, itu tidak ada masalah, tidak akan membuat miskin. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah tindakan Rehabiam. Dia melakukan apa? Dia tidak menghormati nasihat atau masukan generasi sebelumnya. Penasihat-penasihat Salomo berkata, Rehabiam bebaskan rakyat dari pajak. Ternyata Rehabiam tidak mau mendengarkan. Teman-teman, kalau kau ingin gagal, nasihat saya satu, jangan dengarkan nasihat orang-orang yang disebut tua. Baik itu ayah ibumu, baik itu pembina-pembina rohanimu, ya, baik itu mungkin mentor-mentormu, baik itu kakak-kakak rohanimu. Saya bisa lihat ya, Bang, hari ini banyak orang tidak mau mendengarkan nasihat pribadi yang lebih tua, generasi yang lebih tua, generasi yang dihormati, baik secara fisik orang tua ataupun secara rohani. Saya lihat hari ini generasi yang lebih muda, bukan hanya generasi muda aja, yang lebih muda, mereka sombong, angkuh, arogan. Ingat, arogan, kesombongan bisa menjatuhkan hidup. Yang kedua, Rehabiam tidak menjawab kebutuhan generasinya. Diminta keringanan pajak, tapi menolak padahal mampu bisa memberi atau menjawab kebutuhan. Nah, Rehabiam kan kaya ya, warisannya Salomo kan banyak. Menolak loh, hal yang kecil ditolak. Sayangnya, menyedihkan. Saya ingin mengingatkan, kalau engkau bisa menjadi dampak, menjadi berkat, engkau punya, lakukan. Ya, melepaskan rakyat dari pajak itu tidak membunuh Rehabiam. Bahkan menurut saya tidak menyulitkan. Tapi arogan, sombong karena nasihat dari anak-anak muda atau generasi yang sama dengan dia melalaikan. Akibat kita tidak mendengarkan nasihat orang tua, rohani atau orang tua kita justru terjebak tidak menjawab problem, masalah di generasi kita. Yang ketiga, ini menurut saya sama parahnya. Rehabiam tidak menyiapkan anaknya Abiam untuk menjadi raja yang mengasihi Tuhan, raja yang takut akan Tuhan. Ini yang tertulis di dalam Alkitab. Rehabiam tidak menyiapkan Abiam. Makanya Abiam dikatakan tidak takut akan Tuhan. Siapapun dirimu, kalau engkau ingin berdampak, punya anak-anak. Anak-anak dalam konteks di sini anak-anak rohani. Anak-anak yang kau didik. Pribadi-pribadi yang kau didik untuk menjadi pribadi yang menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Engkau boleh menjadi pribadi yang hebat, mungkin melayani, mungkin sukses. Pertanyaannya, apakah engkau punya suksesor? Punya pengganti? Pemimpin yang tidak mempunyai pengganti adalah pemimpin yang gagal. Leaders without successor is failure. Hati-hati, apakah kita menjadi pribadi Rehabiam yang mendatangkan kutuk atau petaka dalam hidup kita. Nah, mari sekarang kita lihat kegagalan yang menjadikan berkat buat orang lain. Kegagalan yang bisa memberi dampak untuk orang bisa melihat Tuhan. Nah, si kakek Rehabiam namanya Daud. Dia pernah gagal. Nah, menurut saya kegagalannya luar biasa. Mari kita lihat. Di dalam 2 Samuel 11. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian baca sampai ayat yang kelima. Tapi saya bacakan ya. Tulisan saya bacakan di Alkitab. Apa kata tulisan Alkitab? Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya
dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Orang harusnya perang, tapi Daud tinggal di Yerusalem. Kenapa dia tinggal di Yerusalem? Nah, kita lihat kenapa. Mengapa? Sekali peristiwa pada waktu perang, pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan di atas sonto istana, tampak kepadanya dari atas sonto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruh orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau melihat cerita ini, wanita ini baru selesai bersih dari masa menstruasi, atau dikatakan bersih dari kenajisannya, menstruasi. Sebenarnya kalau orang dari menstruasi berhubungan seks itu tidak atau jarang bisa hamil, karena itu masa-masa tidak subur. Ini secara medis atau secara kesehatan. Tapi aneh, ini dibuat hamil. Nah, ini menurut aku cara Tuhan ini. Dosa mau disembunyikan, Tuhan ungkapkan. Kegagalan, kejatuhan Daud. Daud ini menurut saya agak kurang ajar. Pertama, waktu diberitahu bahwa Batseba hamil, Daud punya sikap tidak bertanggung jawab. Ya, dia memanggil Uria orang Het pulang supaya dia tidur dengan Batseba. Ya. Kemudian dia tidak bertanggung jawab. Tahu hamil, dia panggil Het. Het itu pengawal setia. Uria orang Het ini adalah salah satu dari 30 orang-orang yang setia pada Daud. 30 orang kleti-pleti. Ini orang dekatnya Daud, yang membela Daud. Menginginkan istri orang lain, orang dekatnya. Ya, berkhianat pada orang yang dekat. Berkhianat pada sahabatnya sendiri. Meniduri istrinya sahabatnya. Berzina. Bahkan ketika Uria orang Het tidak mau tidur dengan Batseba, lebih baik dia tidur di rumah Allah. Dia pengen balik berperang, menunjukkan kesetiaan pada keluarga Daud. Daud malah membunuh. Kalau dia membunuh sendiri nggak masalah, dia pakai tangan orang lain. Yoab sudah berbuat dosa, ngajak orang berbuat dosa. Menurut saya kalau hukum pidana itu hukumannya mati. Bapak Ibu, kejahatan yang luar biasa, saudara. Tapi menurut Alkitab, Daud disebut orang yang menggenapkan rencana Allah pada generasi. Orang yang disebut hatinya seperti Daud tuh hatinya begitu lembut. Tidak ada orang seperti Daud. Padahal ini lihat. Nah, kalau begitu mengapa? Mengapa Daud bisa jadi berkat? Kejahatan, dosa adalah dosa, saya setuju. Kalau saya mengatakan demikian bukan besok kita berbuat dosa. Tidak. Daud pendosa, layak dihukum mati. Tapi kita tahu juga dalam proses ini, Daud ketika ditegur Nabi Nathan, dia langsung bertobat. Dia buat pernyataan di dalam Mazmur 51. Ketika dia berdosa, dia mengungkapkan kepada rakyat bahwa dia pendosa. Ada lagu yang berkata, jadikan hatiku tahir, ya Tuhan, ya Bapa. Jadikan hatiku tahir. Itu Mazmur 51. Pernyataan pertobatan Daud ketika dia berbuat dosa, dia membuat lagu dan ditaruh di tempat Bani Asaf, Bani Heman, Yedutun menyanyikan. Jadi dia membuat pengumuman tentang dosanya, dia melalui lagu. Biasanya orang buat lagu kan tentang hal-hal yang baik, kejahatan dia tulis sendiri ya, menarik ya. Artinya apa? Kalau saya melihat ketika Rehabiam jatuh dalam dosa, tidak ada sikap untuk dia bertobat. Rehabiam gagal dengan kondisi yang tadi saya sebutkan. Daud ketika gagal, dia memberikan proses yang baik. Apa prosesnya? Ini penting. Bagaimana kegagalan bisa menjadi dampak dan berkat ketika respon hati kita benar. Maaf, respon itu bukan hanya sekedar bertobat, menerima kegagalan, berpikir positif, melakukan perbaikan. Bukan itu, terus berharap. Enggak. Respon itu bicara tentang hatinya Daud.
ketika dia gagal, dia mempunyai hati yang benar. Dia memberikan respon pertobatan, perubahan dari hatinya. Ya, bukan sekadar hatinya. Dia buat menciptakan lagu. Petrus dan Yudas. Dua-duanya berkhianat pada Tuhan Yesus. Dua-duanya rasul. Punya potensi yang luar biasa. Tapi dua-duanya gagal. Yang satu dikatakan Yudas menerima kematian kekal. Petrus menjadi pemimpin gereja. Kalau kita melihat Yudas ketika dia jatuh dalam dosa. Berkhianat. Dia tidak minta ampun. Hatinya keras. Bahkan tidak mau menerima pengampunan dari Tuhan. Menolak pengampunan dari Tuhan. Dia bunuh diri. Petrus dicatat cuma satu kata. Dia menangis, bertobat. Dia menyesal apa yang dilakukan. Daud menyesal. Dia buat lagu. Dia buat pernyataan. Dia tidak menyembunyikan dosanya. Nathan menegur, langsung dia berpuasa. Ya, ketika anaknya sakit, anak hasil perjinahan dengan Betseba sakit, masih ingat dia berpuasa, dia minta ampun. Sampai anak itu dipanggil Tuhan, akhirnya Daud, aneh ya, setelah dia tahu dipanggil Tuhan, Tuhan tetap menghukum anak itu mesti mati. Dia bangkit, dia makan, dia berurap lagi. Artinya dia tahu, ada bagian dia minta ampun. Ada bagian hukuman Tuhan, dia menyadari proses itu. Saya melihat pribadi yang luar biasa, yaitu masalah hatinya kepada Tuhan. Pertanyaan, hati kita ada di mana? Apakah kita punya respon hati yang benar? Ya, hati yang dibarengi dengan ucapan, pikiran, tindakan, pembiasaan. Kalau engkau gagal, engkau bisa jadi berkat. Memberi respon. Daud memberi respon yang luar biasa. Paulus memberi respon yang luar biasa ketika dia gagal. Nah, dalam kelemahan justru menjadi tempat untuk menjadi alat kemuliaan dia. Di dalam ketidakmengertian. Apa yang saya lihat ketika orang punya respon yang benar. Dia percaya bahwa segala sesuatu yang dia alami, Tuhan bisa ubah. Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan Tuhan. Itu bicara dengan hati dia. Ya, dia tidak arogan, tidak sombong, tidak menghindar, tidak berkelit. Ya, dia menyatakan Tuhan ampuni pendosa. Bagian yang kedua yang ingin saya sampaikan ini penting. Bukan hanya masalah hati responnya. Dia tanggung jawab dengan kesalahannya. Dia bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Bukan hati, mulut, tindakannya. Dia meminta maaf. Daud ya, dia mengaku. Nah, bagian yang kedua yang ini penting. Daud itu punya komunitas. Ingat dia ada di Gua Adulam dulu. Kalau nanti kita lihat peristiwa Gua Adulam ini kita bisa lihat 2 Samuel atau raja-raja ya. Menyatakan dia ada di Gua Adulam. Dia punya orang-orang di sekitarnya. Ya. Ada orang-orang yang bisa menegur dia. Nathan, dia punya sahabat-sahabat. Betul ya? Sahabat raja. Dia punya orang-orang yang berfungsi untuk menasihati, menegur. Nathan itu berkata, maaf nih, kamu ini betul berkebangetan lah bahasanya gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh kehidupan Daud. Dia beri kesempatan komunitasnya mengintervensi, ya, menegur dia, mengintervensi. Maaf ya, mungkin bahasa saya menengking. Daud mengizinkan loh, padahal dia raja, dia orang dipakai Tuhan, tapi dia dengar nasihat orang lain. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada nggak orang lain yang bisa menegur hidupmu, yang bisa berkata tidak dalam hidupmu, yang bisa bertanya dan kau mesti menjawab? Saya ingatkan bahwa komunitas yang baik, ada komunitas yang bisa mengintervensi hidup kita, menegur, menasihati, memberikan arahan, memberikan koreksi, memberikan direksi atau arahan dalam hidup kita. Kalau enggak, kita akan menjadi pribadi gagal di dalam kehancuran. Bukan kita menjadi dampak
menjadi berkat di dalam kegagalan. Daud membuktikan hidupnya ada orang-orang, ada komunitas yang menjaga hidupnya tetap benar. Apakah kita punya? Halo, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kau punya komunitas? Bulan yang lalu kita akan hidup di dalam komunitas, tetap sama ya. Kita hidup di dalam komunitas. Di dalam hidup di komunitas akan membangun hidup kita menjadi berkat atau dampak. Sederhananya apa? Ya, kegagalanmu bisa terjadi dalam hal apa? Maaf, dalam keluargamu, keuangan, bisnis, ya, sekolah, kuliah, apalagi sebut kegagalan apapun juga. Mau nggak jadi berkat? Mau nggak itu menjadikan berkat buat orang hidupmu dan orang lain? Mau nggak itu mendatangkan kerajaan Allah? Kegagalan aja bisa jadi berkat loh. Asal hatimu benar. Ya, cek hidupmu. Akui kesalahan, bertobat. Dan bukan hanya itu saja. Untuk menjadi itu butuh komunitasmu. Butuh orang-orang di sekelilingmu. Ingat, di Jemaat Apollo kita adalah menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi untuk menghadirkan kerajaan Allah. Engkau punya komunitas nggak? Tinggal di dalam komsel, sel. Apakah engkau punya grup pembapaan atau mentoring? Engkau punya mentor, engkau punya coach, apakah engkau punya peer, Afruta, Kompak, dan apakah engkau juga punya orang-orang yang kau perhatikan? Jangan seperti Rehabeam, gagal membina Abiam. Kalau engkau punya hal ini, punya komunitas di atas engkau, di sampingmu, dan orang-orang yang di bawah, engkau akan menjadi pribadi yang berdampak. Kegagalan akan menjadi dampak. Engkau akan menjadi dampak di dalam kegagalan hidupmu. Ada beberapa hal yang kita bisa diskusikan, ya. Ada beberapa pertanyaan dan kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan firman dalam tangan-Mu. Kiranya kegagalan kami tidak menjadi kutuk, kegagalan kami menjadi berkat. Tuhan, berikan kami hati yang benar, respon yang benar. Berikan kami komunitas. Kami memberkati setiap jemaat-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, berkat secara rohani, haus dan lapar kebenaran firman Allah, berkat secara jiwanya, damai sejahtera, sukacita, ketenangan dan kebahagiaan, berkat secara jasmani, kesehatan, keuangan. Kami lepaskan berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.